Nah kadang-kadang kita masuk satu toko, itu yang jaga toko, itu kalau batin saya ya, ini kalau saya jadi bosnya yang model begini, nggak saya taruh di bagian pelayanan ini, bagian ngurus gudang saja nih. Kenapa? Wajahnya nggak layak untuk pelayanan, wajahnya wajah gudang nih. Paham ya, wajah gudang itu wajah capek yang nggak enak dilihat gitu. Tapi kalau wajah pelayanan itu kan orangnya murah senyum. Nah, kita lihat bagaimana malaikat. Malaikat yang tugasnya jadi penjaga surga itu wajahnya beda dengan malaikat yang tugasnya jadi penjaga neraka. Kalau yang jadi penjaga surga namanya malaikat Ridwan, Masya Allah. Wajahnya menyenangkan, murah senyum ya. Kalau malaikat pencabut nyawa, wajahnya sesuai kebutuhan. Malaikat Israel alaihissalam itu wajahnya sesuai kebutuhan. Insya Allah kalau ketemu kita senyum-senyum, insya Allah, amin. Tapi ya jangan segera ya, jangan segera, nanti aja, walaupun senyum-senyum nanti aja. Yang lama dulu ya, panjang umur fitaatillah, sehat walafiat, hajat kabul semua, nggak pakai repot, nggak pakai masalah. Nanti ujung-ujungnya husnul khotimah. Nah, malaikat Israel alaihissalam itu wajahnya sesuai kebutuhan. Kalau ketemu seperti kakeknya Mbak Dewi, Masya Allah, ya meninggalnya sujud sebagai imam sholat Jumat ya, di Masjid Jami Assegaf, rokaat yang terakhir, sujud yang terakhir, dan sebelum meninggal pamitan sama keluarganya, nanti saya akan meninggal. Insya Allah hari Ahad itu haulnya Habib Abdul Qadir, ya ayahnya Habib Syekh itu meninggalnya sujud ketika sholat Jumat jadi imam sujud yang terakhir, dan wasiat nanti kalau saya terjadi suatu kepada saya waktu sholat, tolong saya digantikan itu. Masya Allah, ini malaikatnya nemunya ya senyum-senyum aja, bahkan ketawa lebar, ahlan wasahlan, yuk berangkat. Tapi kalau orangnya emang nyebelin, malaikatnya sini kamu, sebel itu malaikatnya, serem wajahnya itu. Nah, seperti itu. Tapi kalau malaikat penjaga neraka wajahnya standar, tidak bisa dirubah kecuali atas keputusan yang lebih tinggi, keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat penjaga neraka itu harus serem. Kenapa neraka? Tempatnya orang yang dihajar, tempatnya orang disiksa, ya tempatnya orang untuk diberi pelajaran atas semua keburukan yang dilakukan semasa hidup di dunia. Na'udzubillah min dzalik, Allahumma ajirna minan nar. Itu malaikat Malik yang jaga neraka ya serem, mukanya seremnya luar biasa. Makanya ketika Nabi SAW Mi'raj dan Nabi SAW itu survei atau sidak ke neraka dan sidak ke surga, waktu Rasul sidak ke neraka, di situ ketemu malaikat Malik. Malaikatnya wajah masih kereng, ya pengen senyum, ketemu Nabi Muhammad SAW murah senyum, malaikatnya pengen senyum. Masalahnya SOP-nya itu nggak boleh senyum. Nah, disitulah malaikat Jibril baru memerintahkan senyum. Oh boleh, senyum malaikatnya. Nah, itulah dalam sejarah neraka malaikat tersenyum ya baru pertama kali itu dan tidak akan terulang kembali. Ya senyumnya untuk baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang di neraka saat itu maka mendapatkan senyumnya malaikat ya lantaran dikunjungi Nabi Muhammad SAW. Disitulah makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, termasuk neraka dapat bagian rahmatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kisah itu juga ada pelajaran ya, pelajaran kunjungan seseorang ke suatu tempat itu bisa mendatangkan rahmat. Ya, mendatangkan rahmat. Karena itu kita perlu ya mengajak orang-orang yang dipandang soleh untuk berkunjung ke rumah kita, berkunjung ke musola kita, berkunjung ke pasar kita, berkunjung ke toko kita. Ya dengan kunjungannya mungkin SOP langitnya bisa berubah. Kalau tempat itu lagi ada banyak ya musibah, tempat itu lagi banyak amarah dari Allah Ta'ala, dengan dikunjungi orang soleh dirubah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kunjungan Nabi Muhammad SAW ke neraka, pusatnya penyiksaan, menyebabkan malaikat yang harusnya serem terus tiba-tiba tersenyum bahagia. Nah ikhwani rahimakumullah, kalau saya masuk ke satu toko, bagian pelayanannya kan mestinya ya malaikat seperti malaikat penjaga surga ya, senyum-senyum gitu ya. Jangan jadi malaikat penjaga neraka yang kereng ya. Kalau penjaganya di depan sudah kereng, belum masuk saya udah mundur. Masuk tokonya seperti itu, saya akan cari toko yang lain. Masuk rumah makannya yang layanin seperti itu, saya akan pindah ke rumah makan yang lain. Kenapa? Manusia hatinya butuh kenyamanan. Ya butuh kenyamanan, dan itulah yang pertama kali dilakukan oleh seorang muslim, diajarkan oleh Islam. Jadikan sekitarmu nyaman dengan dirimu. Ya, jadikan sekitarmu nyaman dengan dirimu. Sehingga ketika kita berbicara, ketika kita melangkah, ketika kita diam, ya ketika kita melakukan apapun, sekitar kita harus nyaman. Sampai-sampai orang yang aroma tubuhnya itu enggak sedap ya,
dilarang masuk ke dalam masjid. Kenapa? Membuat tidak nyaman sekitarnya, ya. Buat tidak nyaman sekitarnya. Kemudian juga kalau kita perhatikan kenyamanan ini sampai-sampai ya meludah di dalam Islam itu pun, kalau memang itu di tanah harus segera ditutup. Ya, segera ditutup, nggak boleh dibiarkan begitu. Biar apa? Karena bekas ludah itu dilihat kan nggak nyaman buat orang lain itu ya. Sampai seperti itu ya, luas ya. Kemudian bisa bergaul dengan siapapun dengan cara yang terbaik. Itu yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, teman-teman BSI dimanapun antum berada, alhamdulillah saya nyaman dengan BSI ya, nyaman dengan BSI karena itu dimanapun saya berada, untuk kegiatan majelis saya itu siapa yang ikut andil, yang saya tampilkan seperti yang tampak di layar monitor ini. Itu yang saya tampilkan itu. QRIS dari BSI ya, QRIS dari BSI. Kemudian nomor rekeningnya juga cantik, 77 300 477. Nah, yang tadi sudah ikut andil untuk pembangunan masjid di sana, jangan lupa ikut andil juga untuk proyek Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Kalau di luar BSI udah transfer kepada rekening BSI-nya Habib Novel, masa teman-teman BSI nggak transfer ke Habib Novel? Ya, canda ini. Pinter Habibnya, ini marketing gitu kan ya. Orang kan harus luas ya, harus luas, praktek sekalian, langsung praktek. Ini kalau sampai teman-teman BSI se-Indonesia ini pada pagi hari ini nggak transfer 1 rupiah ke saya, maka ini tanda-tanda saya gagal luas kepada kawan-kawan BSI. Ikhwani rahimakumullah. Lanjut. Ya, jadi harus bisa luas. Beb saya berbeda, Ustadz saya berbeda dengan dia. Saya punya agama yang beda, saya punya keyakinan yang beda. Saya tidak bisa makan sama dia. Masya Allah. Loh, kamu sama mohon maaf, saya mau ngasih contoh yang paling ekstrim. Kamu sama, mohon maaf ya, enggak enak sih ngomongnya, sama kambing gitu loh ya. Sama kambing tuh beda, bisa nyaman kok. Bisa nyaman sama kambing. Kadang suara kambing tuh enggak enak, bisa nyaman. Oh ya, sama kucing apalagi ya, kucing kan ya lucu ya. Kalau kucing kan lucu, kucingnya dikelonin, bisa nyaman, berbeda bisa nyaman. Karena apa? Kita nggak cari perbedaannya, tapi kita cari apa yang bisa membuat kita nyaman darinya, ya nyaman darinya. Makanya saya kadang ngomong sama teman-teman saya yang beda paham gitu ya, sama Muslim beda paham. Ya, jangan duduk berbicara tentang perbedaan. Yuk duduk ngomong yang sama-sama saja. Nanti kan enak. Ya, nanti kan enak gitu. Ada juga tetangganya teman saya itu. Jelas dia seorang non-muslim. Ya, sementara teman saya lagi berduka. Anggota keluarganya ada yang meninggal dunia. Maka tetangga yang non-muslim tadi itu, dia menjenguk atau takziah ya, di waktu yang bukan ada acara keagamaan. Ya, di waktu bukan ada pas baca doa atau tahlil dan lain sebagainya. Saat orang-orang masih lagi mengurus jenazah, dia datang, ya terus berbela sungkawa dan lain sebagainya. Ini kan luas, ya beda tapi dia luas. Dan itu dicontohkan oleh para ulama.